Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 396 Kokoh. Teman kecil Qin Yu, mundur cepat, kita. Tanpa membuang waktu dengan kamu, pertempuran akan dimenangkan dalam pertempuran pertama. 18 orang akan datang bersama. Panggilan keluarga Haotian terputus oleh Ye Chen. Pada saat ini dia telah menatap keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan. Pada saat yang sama, tantangan 18, Qin Yu ini gila. Tempat itu tiba-tiba meledak. Di mana ini gila? Ini di luar kendali kita. Suara Leng Heng terdengar dari keempat sisi. Dia hanya peringkat ke-99 dalam daftar Feng Yun, belum lagi berapa banyak murid yang diundang oleh keluarga Yuan dan keluarga Yin Yang. Bahkan Bai Li Duanmu dan Li Xiuming hanya memilih satu dan tidak menggantungnya. Di mana keluarga Haotian ini merasa lucu. Aku benar-benar tidak tahu ketinggian. Mau digantung seperti itu. Di kursi, Wei Wenzuo bergerak-gerak di sudut mulut mereka. Ini adalah murid Feng Yunbang, bukan dunia kosong yang biasa ditemui hari itu. Haotian Si Yue sedikit mengernyit. Meskipun dia tahu Ye Chen memiliki kekuatan, murid Feng Yunbang tidak bermain-main. Ya, Xuanzhen, ini. Haotian Xuanhai dan Huaying keduanya memandang Haotian Xuanzhen. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Haotian Xuanzhen belum merespon, melihat ke panggung dengan tampang yang indah. Melihat keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan, Yin Zong dan Yuan Shengtai tidak merespon untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu Chen akan begitu sombong untuk menantang daftar 18 murid? Anda tahu, para murid yang mereka pekerjakan bisa menjemput Ye Chen secara acak. Ini benar-benar sombong. Keluarga Yin dan yang tiba-tiba berdiri, aku akan cukup untuk menghancurkanmu. Dengan mengatakan itu, pria itu akan melangkah dan melompat ke atas panggung. Tunggu sebentar. Ye Chen tersenyum dan tidak pergi untuk melihat orang itu, tetapi berkata dengan santai sambil memutar lehernya, saya ingin menantang 18 orang. Apakah Anda ingin mewakili 18 orang ini? Berbicara, Ye Chen Rao memandang Yin Zong dan Yuan Shengtai dengan penuh minat, dan tertawa, 2 orang, jika Anda mengangguk, saya menganggap dia akan bertarung dengan saya atas nama 18 orang. Hancurkan kamu, apakah kamu membutuhkan 18 orang? Yin Zong dan Yuan Shengtai mencibir. Kalau begitu kita bisa mengatakan hal-hal buruk di depan. Ye Chen tersenyum. Sejak 18 orang yang diwakilinya, jika dia gagal, maka kedua keluargamu akan benar-benar dikalahkan. Jangan tinggalkan gilingan pada saat itu. Ini konyol. Setelah mendengar ini, mata Yin Zong dan Yuan Shengtai sedikit menyipit. Aku cukup. Di sini, Li Xiuming telah berdiri dan memandang Ye Chen di atas panggung sambil tersenyum. Ini hanya tempat yang ke-99. Lambat. Yuan Shengtai berkata dengan suara yang dalam, kemudian menatap Bai Li Duanmu di sebelahnya, Duanmu, kamu juga naik. Dikatakan bahwa itu bukan hanya Bai Li Duanmu, tetapi bahkan alis Li Xiuming mengerutkan keningnya. Tuan keluarga Yuan, apakah Anda percaya bahwa Anda tidak bisa percaya pada junior? Anda perlu 2 orang untuk memukulnya di peringkat ke-99. Ya, jika ini menyebar, kita akan menang lebih banyak dengan menggertak dan mengurangi, kata Bai Duanmu, tidak lupa melirik Li Xiuming. Untuk berjaga-jaga, kamu bisa naik dan menontonnya di samping. Yuan Shengtai dengan lembut menggaruk jenggotnya. Dia adalah rubah tua, tetapi dia tidak ingin menempatkan semua harapannya pada Li Xiuming. Nasib keluarga Yuan tidak bisa diserahkan kepada Li Xiuming. Jika Li Xiuming kalah, itu tidak akan sepele. Kalau begitu, akan lebih baik naik. Selain itu, Chang Tian tersenyum, dia ingin bertarung 18 tahun, jadi beri dia pertarungan. Aku berkata, apakah kamu siap untuk diskusi? Suara tidak sabar Ye Chen terdengar di atas panggung. Takut jika kamu kalah. Ayo. Benar-benar tidak mengatakan, katanya dalam kalimat ini bahwa 18 orang di keluarga Yuan dan Yin Yang semuanya naik. Li Xiuming berdiri di depan, dan 17 orang yang tersisa berdiri jauh menurut pendapat mereka. Sudah cukup untuk memiliki Li Xiuming, mereka tidak perlu mengambil gambar, atau mereka datang untuk menonton permainan. Qin Yu, kita mungkin juga bertaruh sesuatu. Li Xiuming tidak memulai segera, tetapi menatap Ye Chen dengan tatapan sengsara. Apa yang dipertaruhkan? Katakan saja, jangan buang waktu. Ye Chen menarik telinganya. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi budak dalam hidupku. Jika kita kalah, kita akan menjadi budak hidupmu, kata Li Xiuming, mengungkapkan 2 baris gigi putih.
Begitu kata-kata itu keluar, tempat pertemuan itu tiba-tiba berisik. Budak, bukankah itu berarti menjual akta? Terlalu banyak orang yang menyangka bahwa taruhan Li Xiuming agak besar. Li Xiuming ini berbahaya. Di bawah, Wei Wenzuo memarahi mereka satu demi satu. Tidak menyenangkan menjual akta, Sun Woyan menghela nafas. Karena kita bertaruh, mari bertaruh besar. Ye Chen berbicara di atas panggung dan memandang Li Xiuming dengan geli. Kalau tidak, mari bertaruh pada hidup. Entah aku hidup atau kamu hidup. Desis. Begitu kata ini keluar, tempat itu segera memicu gelombang pendingin udara. Jika kontrak perjudian Li Xiuming besar, maka kontrak perjudian Ye Chen akan lebih besar. Ini tidak ada habisnya. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Ye Chen bahkan tidak diharapkan oleh Li Xiuming. Dia memicingkan matanya sejenak, dua baris gigi putih melintas dengan cahaya redup, dan dia tersenyum sedikit, aku bertaruh sekarang. Kamu tidak menjanjikan apa-apa, kata Ye Chen, melihat sekeliling Li Xiuming dan melihat Bai Li Duanmu tidak jauh. Jika kamu tidak bertaruh, kamu bisa turun. Berjudi? Mengapa tidak berjudi? Bai Li Duanmu tertawa. Taruhan? Tentu saja. Yang lain juga menunjukkan senyuman sengit. Menurut pendapat mereka, 18 dari mereka tidak punya alasan untuk kalah. Oke, kata Ye Chen, menatap orang sungguhan di peron dan tersenyum. Senior, kamu harus siap, aku berkata, baik aku hidup atau mereka hidup, ini ada di tengah jika seseorang pergi diam-diam, senior akan membantu saya menghancurkannya. Ini. Orang asli di Tong Yuan terdiam sesaat, tetapi tidak pernah berharap Ye Chen menjadi kenyataan. Yah, aku rela kalah. Ye Chen tersenyum, tetapi tawa jatuh di mata orang lain, terlihat memalukan. Hari ini kamu akan mati sangat. Dengan suara dingin, Li Xiuming telah melangkah keluar, membunuh seperti hantu, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan manekin terbang di lengan bajunya. Jika kamu melihat lebih dekat, itu adalah ramping pedang perak, yang mengalir melalui Chang Hong, datang ke hati Ye Chen. Penuh kekurangan. Ye Chen mencibir, dan bergerak, melangkah menyeberang, sedikit ke samping, pedang Li Xiuming ditikam di tubuhnya. Melarikan diri. Ekspresi Li Xiuming berubah. Terima tamparan kepadamu. Senyum itu terdengar, dan tamparan Ye Chen yang terangkat sudah berteriak ke wajah Li Xiuming. Banting. Dengan tepuk tangan meriah kepada hadirin, Li Xiuming, yang masih menggertak pada saat terakhir, terpana. Dia mundur 3 atau 4 langkah tanpa menghentikan sosoknya. Ye Chen melangkah maju, dan sebelum Li Xiuming menghentikan tubuhnya, dia meninju dengan pukulan. Di tempat, Li Xiuming terbang keluar. Ini. Melihat adegan ini, Hao Tian Xuanzhen menatap mereka dengan kedua mata yang lurus. Bagaimana itu bisa sekuat itu? Lawan Yin Zong dan Yuan Shengtai tidak bisa tidak duduk, menatap platform pertempuran dengan mata sipit. Li Xiuming, peringkat ke-69, digulingkan oleh Qin Yu, peringkat ke-99, dan terbang keluar. Semua ini terjadi dalam 1 atau 2 detik, dan tidak ada yang merespons. Bang! Li Xiuming di atas panggung telah sangat terpukul di atas panggung. Hah! Di tempat, semburan darah menyembur keluar. Tidak mungkin. Wajah Li Xiuming jatuh untuk sesaat, tetapi muridnya, peringkat ke-69, akan digulingkan oleh ke-99, bagaimana dia bisa menerimanya? Ah! Saat Li Xiuming menggeram dan melangkah keluar, segel besar bersiul ke arah Ye Chen. 8 kekurangan. Ye Chen kuat dan sombong dan berhadapan langsung. Boom! Tinju bertabrakan, dan Li Xiuming terbang lagi. Dia menyembunyikan kekuatannya dan bergabung bersama mereka. Sekarang semua orang bodoh dapat melihat bahwa kekuatan sejati Ye Chen harus di atas Li Xiuming. Bai Li Duanmu, mereka memiliki gelombang momentum, dan semua hula datang. Chapter 397 meminta uang. Segera, artefak spiritual dikorbankan, mekar dengan semua jenis dewa, menekan Ye Chen dari segala arah. Ye Chen juga meraup pria itu dan melihat dari dekat, tapi itu adalah gada gelap, berat dan sangat berat, dan udara yang mengenai gada besar berdengung. Keluarkan aku. Melihat voli roh masuk, Ye Chen tertegun. Pound! Klik. Kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu. Artefak dihancurkan oleh Ye Chen di tempat, dan penguasa artefak memuntahkan darah di tempat dan terbang keluar. Pound! Klik. Pound! Klik. Selanjutnya, ada suara seperti itu di medan perang. Setiap kali Ye Chen memindahkan tongkat, artefak roh meledak di tempat. Orang yang adalah penguasa artefak juga terlibat, dan seluruh tubuhnya kembali secara bertahap. Darah menetes. Mati. Li Xiuming membunuh lagi, masih pedang yang ramping, menghantui guntur dan kilat, pedang itu sangat tajam, menusuk dari belakang Ye Chen. Ye Chen mencibir, berbalik dengan tiba-tiba, tanpa melihatnya, dan tertegun. Kuang sial. Klik.
Suara-suara seperti itu masih tidak dalam urutan tertentu. Pedang membunuh Li Xiuming tiba-tiba meledak, dan seluruh orang terguncang dan terbang keluar. Penindasan. Baili Duanmu membunuh tendangan voli dan sebuah kesan besar datang, kekuatannya menakutkan. Keluar. Ye Chen membalikkan tangannya dan meninju segel besar, dan bahkan Baili Duanmu memuntahkan darah dan terbang keluar. Ketika terbang terbalik, lengan meledak dan seluruh tubuh menjadi berdarah. Adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Ye Chen meraih tongkat dan datang jauh-jauh. Kemanapun dia pergi, semua orang yang masih berdiri pada dasarnya dirobohkan dengan tongkat. Hah! Dengan yang terakhir jatuh, Ye Chen membalikkan tangannya dan menutup dada. Di medan perang, ada sosok berdarah satu demi satu, meskipun mereka masih memiliki napas, mereka pada dasarnya cacat. Hah! Dengan semburan udara basi, Ye Chen mengerutkan kening rambutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa kemarahan hari ini agak besar. Di tempat kejadian, setelah kata-katanya jatuh, dia terdiam. Mata seperti apa itu? Kaget, bingung, kaget, mulut yang terbuka setengah terbuka, dan wajah-wajah sekarang membatu. Orang ini menutup telepon. Wei Wenzuo membuka mulutnya, ekspresinya sangat indah. Tidak heran dia berkata bahwa tidak ada yang terjadi pada kita, Chen Rongyun menelan ludah. Aku tidak tahu. Sekilas aku terkejut. Bocah ini sangat digantung. Li Xuan mendesis. Sepertinya kita tidak di sini untuk bertarung, tetapi untuk bermain sebagai penonton. Sun Woyan juga menghela nafas. Ini semua murid dalam daftar Feng Yun. Tidak ada titik balik di tangannya. Hao Tian Xiyue setengah menutupi Yuko, matanya penuh kejutan. Ini mungkin juga. Hao Tian Xuanhai membuka mulutnya, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Hua Jing, apakah ini sudah berakhir? Rao adalah kekuatan konstan Hao Tian, dan dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Seharusnya begitu. Ketika tanggapan pribadi datang, tempat itu tiba-tiba meledak, ini terlalu cepat. Ayo, apakah dia 99? Satu orang memilih 18 murid, dan peringkat mereka ada di atasnya. Ini pertarungan yang sengit. Tidak perlu lebih dari 1 menit untuk maju atau mundur, jadi apakah kamu ingin menggantungnya seperti ini? Ini tidak mungkin. Yang paling tidak bisa diterima di sini adalah keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan. Setelah mereka bereaksi, mereka tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka dan melihat ke platform dengan wajah yang luar biasa. Tapi inilah kebenarannya. 18 murid dari mereka semua berbaring, dan pada dasarnya dipukuli untuk melumpuhkan. Kekalahan yang mengerikan. Sejak Liga Yuan, bagaimana mereka mengalami kegagalan seperti itu? Bahkan di masa puncak keluarga Hao Tian, mereka tidak pernah mengantar kegagalan itu bahwa seluruh pasukan telah kewalahan. Secara khusus, Yuan orang asli, mereka memiliki ekspresi paling aneh. Pertempuran ini, dari awal hingga sekarang, hanya 1 menit. Apakah sudah begitu bahagia berakhir? Dalam ingatan mereka, Liga Yuan sebelumnya mungkin adalah yang tercepat untuk berakhir. Dulu berlangsung selama 3 hari di masa lalu. Kali ini akan berakhir dalam 1 menit, dan hampir tanpa hukum. Di medan perang, Ye Chen sudah mengangkat Li Xiuming dengan 1 tangan. Bagi yang lain, dia baik-baik saja, tetapi untuk pertemuan ini, dia benar-benar pembunuh, dan dia ingat bagaimana dia dan tuannya Chang Tianren menghina keluarga Hao Tian malam itu di aula keluarga Hao Tian. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Li Xiuming menggeram histeris saat dia batuk darah. Ye Chen mengabaikan pertemuan ini, tetapi memandang manusia abadi yang tidak menanggapi di kursinya dengan penuh minat. Senior, apakah Anda membunuh saya, Anda? Atau membunuh? Pria sejati di Changtian dibangunkan oleh sepatah kata, tiba-tiba bangkit, dan sangat marah, biarkan muridku, kalau tidak kamu akan mati sangat tidak sedap dipandang. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi, kata Ye Chen sambil tersenyum, aku hanya mengatakan ya, aku bertaruh. Mereka kalah. Tentu saja aku mengambil nyawa mereka. Senior, apakah kamu pikir ini alasannya? Kamu mencari kematian. Changtian benar-benar menghela nafas dengan marah, dan paksaan yang kuat itu muncul seketika, menghancurkan panggung. Changtian. Orang sungguhan di Yuan mendengus dingin, menunjukkan momentumnya, dan semua paksaan orang sungguhan di Changtian didorong mundur, dengan arogan, ini adalah kota kuno Yuan, dan kamu tidak bisa mentolerirnya. Dia menangkap muridku, Chang Tianren berteriak dingin. Senior salah. Ye Chen mencibir. Kami memiliki kontrak perjudian. Ketika kami bertaruh, Anda tidak berdiri. Sekarang ketika Anda melihat bahwa Anda kalah, Anda melompat keluar. Apakah Anda buta, Yuan senior? Apakah mereka buta? Jika Anda bertaruh, Anda harus mengaku. Hidupnya, saya ingin membawanya pergi. Dengan mengatakan itu, Ye Chen menyentak telinganya, tapi apa? Aku orang baik.
Jika kamu tidak memberi 3 atau 5 juta, kita sudah selesai. Aku pikir kamu lelah dan bengkok. Chang Tianren sangat marah, tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan hendak menangkap platform pertempuran. Hah! Saat darah berceceran di medan perang, lengan Ye Xiu terkoyak oleh Ye Chen di tempat. Desis. Melihat adegan ini, para penonton penuh dengan suara AC, anak ini juga kejam. Beraninya kau melakukannya. Ah! 2 atau 3 detik kemudian, Li Xiaoming bereaksi, berteriak dengan keras. Beraninya kamu, beraninya kamu. Aku membunuhmu. Chang Tian benar-benar meraung, dan langsung mengenai platform pertarungan. Hah! Itu mencipratkan darah lagi. Ye Chen merobek lengan Li Xiaoming yang lain, dan mata para penonton diluruskan. Sebuah dunia sok langit membunuh platform pertempuran, dan keberanian anakmu itu gemuk. Ayo, ambil langkah ke depan. Ye Chen sudah meletakkan tangan di leher Li Xiaoming, dan menatap Chang Tianren dengan senyum di wajahnya, atau, mulai dengan merobek lengan pertama Li Xiaoming, saya selalu tersenyum, tetapi senyum ini terlihat berbulu. Saat ini, mata semua orang menatap Ye Chen, tangannya telah menangkap leher Li Xiaoming, dan selalu ada postur untuk melepaskan leher Li Xiaoming. Melihat orang sungguhan, itu benar-benar berhenti. Itu magangnya, magang paling sombong. Dia berada di peringkat ke-69 dalam daftar Feng Yun. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia keluarkan. Dia masih bisa menghubungkan lengannya yang patah, tetapi kepalanya bengkok. Sudah pergi. Selain itu, ia memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa jika ia melangkah lebih jauh, pemuda bertopeng ini akan benar-benar melepaskan kepala Li Xiaoming. Hal-hal yang dapat diselesaikan oleh uang, para senior harus memaksa saya untuk menggunakan kekuatan. Tampaknya posisi Anda dalam pikiran Anda benar-benar berbeda. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggali telinganya, aku memiliki bau yang tidak enak. Suka uang. Di tempat itu, Chang Tianren mengulurkan tangannya dan mengambil tas penyimpanan, melemparkannya dengan keras, dan berkata dengan marah, biarkan orang pergi. Chapter 398 Saya baik. Baik untuk mengatakan. Ye Chen mengambil tas penyimpanan dan mengusir Li Xiaoming. Setelah mengambil alih Li Xiaoming, orang asli Chang Tian segera melindungi hatinya dengan Ling Yuan, dan kemudian matanya tiba-tiba menjadi dingin, berbalik tiba-tiba, mengangkat tangannya tiba-tiba, dan menunjuk ke alis Ye Chen. Aku mengira kamu akan menembakku. Ye Chen mencibir, dan begitu Li Xiaoming diusir, dia dengan cepat mundur, dan dia tahu bahwa orang-orang Yuan-Yuan yang sebenarnya tidak akan membiarkan mereka hidup selamanya hulai. Benar saja, Hao Tian Xuanzhen melangkah ke atas panggung dan berdiri di depan Ye Chen, tetapi yang lebih cepat adalah orang asli dari Yuan-Yuan, 1 detik lebih awal dari Hao Tian Xuanzhen, dan dia mengguncang orang asli yang panjang itu kembali dengan 1 telapak tangan. Sudah. Kalian. Wajah tua Chang Tianzeng memerah, dan Hao Tian Xuanzhen berkuasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Luan Yuan juga ada di sini. Aku akan mengatakannya lagi untuk yang terakhir kalinya. Orang sungguhan dari Yuan-Yuan berkata dengan dingin, ini adalah kota kuno Yuan-Yuan. Jika kamu tidak ingin meninggalkan hidupmu di sini, beri guruku satu hal. Jika kamu kalah, kamu akan kalah. Kamu. Chang Tianren hampir kehabisan nafas dan hampir muntah darah. Dia diundang oleh keluarga Hao Tian saya. Jika Anda berani memindahkannya, itu sama saja dengan berkelahi dengan keluarga Hao Tian saya. Kata-kata Hao Tian Xuanzhen itu hambar, tetapi semakin hambar ini, semakin mengerikan itu. Oke, bagus. Chang Tian benar-benar tertawa dengan marah. Ayo kita pergi dan melihat. Bagaimanapun, dia tiba-tiba berbalik, dengan kehilangan lengan dan pingsan, Li Xiaoming berbalik dan pergi dari sini. Kali ini, ia benar-benar kehilangan pasukan istrinya, setengah mati dipukuli, dan sang penebus juga menghabiskan 3 juta batu roh, yang mungkin merupakan kerugian terbesar yang dideritanya sejak ia menjadi terkenal. Di sini, Ye Chen sudah menyingkirkan tas penyimpanan dan menatap mereka dengan seringai. Melihat Ye Chen mendekat, para murid umum Feng Yun terkejut, jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Mereka benar-benar takut. Mereka telah melihat dari Ye Chen ke Li Xiaoming sekarang. Orang yang memakai topeng dan diukir dengan kebencian di depannya jelas-jelas adalah tuan yang kejam, dan jika dia terburu-buru, apa? Tipe orang yang berani melakukan segalanya. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa Ye Chen pasti akan membunuh mereka, lagi pula, mereka masih bertaruh. Yakinlah, aku tidak akan membunuhmu, aku sangat baik. Ye Chen membuka 2 baris gigi putih dan terbang. Adegan berikutnya begitu istimewa. Ye Chen berjalan sepanjang jalan, tetapi semua orang yang masih terjaga mendengkur olehnya, dan kemudian mereka secara sadar mengambil tas penyimpanan mereka, dan seluruh tubuh naik turun. Semua bayi telah dicari. Mulut para penonton terbuka dan mereka tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Chang Tianren, Yin Zong dan Yuan Sengtai pintar.
Meskipun mereka marah, mereka masih menonton, tetapi mereka tidak mendesak karena mereka tahu bahwa jika mereka menghentikan Ye Chen dari mengambil barang-barang, maka Li Xiaoming ini pasti akan terulang kembali. Bagi Ye Chen tidak berguna. Oleh karena itu, mereka dengan sadar tetap diam, ingin menebus orang tanpa mengeluarkan uang, dan ingin para murid yang mereka undang bebas dari dosa, mereka harus jujur, sampai mereka bisa menyelamatkan orang, segala hal lain dapat dikatakan. Segera, Ye Chen merampok 17 orang dengan rapi. Setelah melakukan ini, Ye Chen bertepuk tangan, dan kembali ke tempat duduknya seperti tidak ada apa-apa. Banteng itu memaksa saudaraku. Begitu mereka duduk, Chen Rongyun mengepung Ye Chen. Dia memandang Ye Chen seperti monster. Tindakan Ye Chen barusan menakutkan. Mereka jelas tidak memiliki keberanian untuk menebus di depan tanah kuasi. Tentu saja, yang paling mengejutkan mereka adalah kekuatan Ye Chen. Terutama Hao Tian Xiyue, ekspresinya adalah yang paling indah. Sampai sekarang dia menyadari bahwa meskipun tebakannya tentang identitas Ye Chen mungkin salah, dia mungkin benar-benar Qin Yu, tapi itu pasti tidak sama dengan Qin Yu dalam daftar. Hilang. Hao Tian Xuanzhen telah turun dari platform. Selain itu, sebelum mengundurkan diri, dia tidak lupa melirik Yin Zong dan Yuan Shengtai. Jangan meremehkan tampilan ini, tetapi ini berarti banyak makna, seperti pembagian situs. Anda tidak perlu mengatakannya, dan Anda tidak harus mengatakannya kepada orang sungguhan. Semuanya diungkapkan di mata. Segera, pedang terbang besar memasuki langit, seperti Chang Hong melintasi langit. Setelah mereka pergi, semua orang di venue juga pensiun, dan masing-masing menghela napas ngeri. Ini benar-benar hari yang panjang hari ini. Kapan para murid di peringkat ke-99 menjadi sangat digantung. Tak perlu dikatakan bahwa itu harus menyembunyikan kekuatannya. Hampir tidak ada yang pernah melihat Qin Yu. Tergantung pada situasinya, dunia benar-benar memandang rendah dirinya. Kekuatan tempurnya setidaknya sekitar 50. Keluarga Yuan dan keluarga Yin yang telah tumbuh dewasa ini. Murid-murid yang telah menghabiskan begitu banyak uang dalam daftar telah disahkan oleh saya. Mendengarkan argumen dari para penonton yang keluar, wajah-wajah tua Yin Zong dan Yuan Shengtai benar-benar panas, penuh dengan cahaya yang ganas, dan ekspresi mereka sangat memalukan. Mereka awalnya datang untuk membagi situs keluarga Hao Tian, tetapi sekarang mereka lebih baik merah. Nyaris bersih. Bunuh, bunuh, bunuh. Keduanya bergemuruh di dalam, dan mereka saling melirik. Satu pandangan mewakili segalanya, dan mereka tampaknya telah melihat jawaban dari mata mereka sendiri. Sebuah konspirasi melawan keluarga Hao Tian akan segera dimulai. Dua orang, aku tidak perlu mengajariku apa yang harus dilakukan. Kata-kata Yuan-Yuan yang sebenarnya ada di telinga mereka. Yakinlah, dalam 3 hari, kita harus menyerahkan situs yang harus kita tinggalkan. Keduanya mendengus, dan meninggalkan para murid dengan uang mereka sendiri untuk mengundang situasi. Setelah mereka pergi, orang asli dari Yuan-Yuan memandang Hao Tian Xuanzhen ke arah pergi dengan cukup dalam, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen duduk di pedang terbang dan menghitung uang melintasi pegunungan dan sungai. Rasanya agak tidak nyaman. Dari samping, seorang lelaki tua dari kota kuno Yuan-Yuan menghela nafas. Aneh bisa beradaptasi. Penatua yang lain mengerutkan lidahnya, persekutuan boneka akan berakhir dalam waktu kurang dari setengah jam, dan orang-orang tidak akan bereaksi dengan cepat. Baiklah, mari bersiap-siap. Yan Yuan tersenyum. Aku akan menunggu untuk mengawasi keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan untuk menyerah. Juga, jangan pernah melupakan instruksi leluhur kita dan jangan berpartisipasi dalam perselisihan antara 3 keluarga. Terbang di atas kekosongan, Fei Jian masih menyerupai Chang Hong. Sepanjang jalan, Ye Chen, memegang tas penyimpanan dan menghitung uang, adalah fokus perhatian semua orang. Anak ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan hari ini. Apa yang masih mereka pikirkan? Teman kecil, kamu telah membantuku dengan keluarga Hao Tian yang begitu besar, dan aku tidak akan pernah melupakannya, Hao Tian Xuanhai yang bersemangat berkata lebih dari sekali. Itu hanya tangan. Bulan lalu, keluarga Hao Tian saya berutang budi padamu. Hao Tian Xuanzhen tidak bisa menahan tawa, sekali lagi, jika dia dapat menggunakan tempat keluarga Hao Tian saya di masa depan, bahkan jika dia berbicara. Kalau begitu aku akan kembali dan memikirkannya. Chapter 399 Menyembuhkan Jalan. Pada malam hari, keluarga Hao Tian menyiapkan pesta besar yang luar biasa untuk Ye Chen, yang benar-benar merupakan perayaan keluarga. Suasana pesta itu gembira, dan Ye Chen menjadi fokus perhatian. Namun, ada juga rasa malu yang memalukan pada wajah lama, yaitu, para tetua umum keluarga Hao Tian, terutama Hao Tian Jingshan, hampir jatuh dari kursi ketika mereka mendengar tentang Liga Yuan-Yuan. Wajah tuanya sangat panas, ia telah hidup selama ratusan tahun, dan bahkan memalingkan muka. Ketika menyangkut penglihatan yang bagus, rabun dekat,
yang tidak nyaman adalah mata anjing memandang rendah orang. Namun, Ye Chen mengabaikan hal-hal ini, dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan orang-orang dari keluarga Hao Tian. Perjamuan tidak berakhir sampai larut malam, sekelompok lelaki tua mabuk dan mabuk, setiap jalan bergetar, memerah dan lehernya tebal. Teman Qin Yu. Di sini, Hao Tian Xuanhai mengambil tangan Ye Chen dan memandang Ye Chen sambil tersenyum dan tersenyum. Aku belum pergi ke istriku. Kamu pikir seperti apa keluargaku? Sebelum Ye Chen selesai, Hao Tian Xuanhai mengedip pada Ye Chen, atau, kalian berdua di mana-mana. Paman, apa yang kamu bicarakan? Di satu sisi, Hao Tian Xiyue menginjak kakinya, pipinya memerah, dan dia menatap Hao Tian Xuanhai dengan marah, berbalik dan melarikan diri. Di sini, sudut mulut Ye Chen telah bergerak selusin bola-balik. Dengan Hao Tian Xiyue di mana-mana. Bagaimana dengan bermain? Itu adalah saudara tirinya. Dia dan Chu Xuaner menikah. Itu disebut master dan magang, tetapi dengan puisi Hao Tian, itu kacau. Ye Chen berpikir, jika ini identitasnya sekarang, Hao Tian Xuanhai tidak akan tahu bagaimana menangis di tempat. Terkadang, bagi mereka yang tidak tahu identitas asli mereka, lebih baik tidak terburu-buru membuat orang yang menjodohkan dan menjodohkan, mungkin mereka setengah saudara perempuan atau setengah saudara perempuan. Tidak dapat membantu, Ye Chen secara sadar menjauh dari orang tua seperti itu. Jika semua orang tua konyol ini menariknya untuk berbicara dengan istrinya, itu akan sedikit berantakan. Meskipun dia sekarang menggunakan identitas Qin Yu, dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan mengembalikan identitas Ye Chen, dan cepat atau lambat, keluarga Hao Tian akan mengetahui identitas aslinya. Tidak memalukan melihat ibunya. Apakah itu? Tidak ada yang memberitahuku tentang istrinya. Di sini, Wei Wenzuo, Chen Rongyun, dan Li Yan memandang Ye Chen begitu populer, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pria ini terkenal, ini berbeda. Kami memiliki banyak istana Qixi. Apakah Anda ingin memilih beberapa? Di satu sisi, Sun Woyan menatap ketiganya sambil tersenyum. Ketika kami tidak mengatakannya, ketiganya batuk satu demi satu, dan mereka semua menyentuh kedua sisi secara tidak sadar. Ketika datang ke istana Qixi, mereka akan merasa bahwa wajah mereka sangat tidak wajar. Di sini, Ye Chen telah menyelinap keluar dari aula. Ketika dia berjalan keluar dari aula, dia menghirup udara segar, untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya, saatnya untuk pergi. Memikirkan Hao Tian Xuanzhen, keadaan pikiran Ye Chen rumit lagi. Jika dia tidak tahu bahwa Hao Tian Xuanzhen mengalami cedera di jalan, dia tidak akan datang ke keluarga Hao Tian. Mungkin tujuan sebenarnya bukan untuk menggunakan tim teleportasi sama sekali, tetapi untuk simpan Hao Tian Xuanzhen. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia telah melangkahi jembatan batu kecil dan menuju ke tempat tinggal Hao Tian Xuanzhen. Namun, tepat setelah berbelok, dia melihat seorang pria muda memanjat pohon untuk mengambil buah rohani, memegang tas penyimpanan di satu tangan, memegang buah rohani di satu tangan, dan mengambil yang besar untuk dipetik. Ziyan, keluar untuk mencuri buah di tengah malam, hati-hati jangan sampai ketahuan. Ye Chen berhenti sedikit. Adik yang cantik itu mungkin datang dan menjemputku besok, kata Ziyan, sementara buah roh dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Ambil sedikit, Anda tidak perlu membayar untuk itu. Itu benar. Ye Chen mendesis, dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa belokan, dia tiba di taman lain tempat Hao Tian Xuanzhen tinggal. Begitu dia berjalan masuk, dia melihat potret yang tergantung di pohon buah-buahan spiritual di taman itu. Semua potret itu dilukis padanya. Tidak sampai sedalam dia melihat Hao Tian Xuanzhen ada di sana, dan dia duduk di bawah pohon buah spiritual. Ukiran kayu. Di sini, bukan hanya dia yang ada di sini, tetapi bahkan Huaying dan Hao Tian Xiyue membantu Hao Tian Xuanzhen untuk membuat teh. Huayan dan Hao Tian Xuanzhen bukan apa-apa, tetapi ketika Ye Chen memandang Hao Tian Xiyue, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tanpa sadar menghindari matanya. Qin Yu Xiaoyou, mengapa kamu keluar? Hao Tian Xuanzhen tertawa. Kamu, pemilik, tidak ada. Aku hanya bisa minum 2 cangkir kesenangan. Ye Chen tersenyum sedikit. Aku tidak suka tinggal di tempat yang ramai akhir-akhir ini, tetapi lebih baik diam saja. Hao Tian Xuanzhen tersenyum, tetapi begitu kata-kata itu jatuh, sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya, wajahnya penuh morbiditas, dan posturnya adalah cedera di jalan. Melihat ini, Ye Chen melangkah maju sedikit, dan dengan lembut meletakkan satu tangan di bahu Hao Tian Xuanzhen, dan kemudian berubah menjadi Tian Lei ungu untuk muncul, memasuki tubuh Hao Tian Xuanzhen, melilit jiwanya. Pergi. Kamu masih punya Sky Thunder. Bukan hanya Hao Tian Xuanzhen, tapi bahkan Hao Tian Xiyue dan Huayin yang membuat teh di piring tidak bisa tidak kaget. Secara kebetulan, Ye Chen tersenyum sedikit. Ada api sungguhan,
dan ada juga guntur. Hao Tian Xuanzhen melirik Ye Chen, matanya mau tak mau terluka, dan dia sepertinya memikirkan anaknya lagi, karena dia juga menginginkan api dan guntur yang nyata. Segera, wajah Hao Tianxuan muncul menyakitkan, karena kemenangan Tianlei Ye Chen membungkus jiwanya. Kamu teman. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Huaiyan dan Hao Tian Xiyue bergegas maju. Luka jalan manusia, batu obat lemah, perlu dibaptis oleh guntur petir, dan nirvana lahir. Ye Chen berkata dengan lembut, langit gunturku berasal dari langit, sehingga bisa disembuhkan dari jalan. Tian Jie dapat menyembuhkan cedera di jalan. Ketiganya tidak bisa menahan kaget. Tahan rasa sakitnya. Ye Chen tidak menjelaskan terlalu banyak, Tianlei telah pergi dengan kuat ke arah bekas luka pada jiwa Hao Tian Xuanzhen, dan kemudian dengan hati-hati marah, lalu memperbaiki celah itu. Segera, wajah Hao Tian Xuanzhen muncul kembali dengan rasa sakit, dan rasa sakit yang hebat dari hatinya membuatnya bergidik, keringat dingin. Selain itu, mata Huaiyan dan Hao Tian Xiyue penuh dengan kekhawatiran, dan mereka penuh harapan. Saya sangat berharap bahwa seperti kata Ye Chen, tambang langitnya dapat menyembuhkan cedera jalan, sehingga Hao Tian Xuanzhen tidak perlu menderita cedera di jalan. Itu menyakitkan. Menusuk. Ada kesunyian di taman kecil itu, hanya suara guntur dan kilat menusuk. Wajah Hao Tian Xuanzhen sama pucatnya dengan kertas, Rao adalah kultivasinya di alam semi langit, dan tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Dan Ye Chen hampir sama. Cedera jalan Hao Tian Xuanzhen jauh lebih berat daripada Liu Yi, dan jiwanya sangat tidak stabil. Dia tidak berani merawat, hanya melanjutkan dengan hati-hati, dan dahinya juga mengeluarkan keringat. Melihat ini, Hao Tian Xiyue mengerucutkan bibirnya, masih mengambil sapu tangan, dan menyeka Ye Chen sedikit. Waktu berlalu, malam berangsur-angsur menjadi hitam, dan fajar datang. Dan sampai saat ini, Ye Chen baru saja mengumpulkan langit guntur, menghembuskan ludah panjang gas berlumpur, dan kemudian mengeluarkan cairan spiritual dan menuangkannya ke mulutnya. Benar-benar sembuh. Di sisi lain, kejutan Huaiyan terdengar, seolah-olah dia telah melihat melalui metode rahasia bahwa bekas luka pada jiwa Hao Tian Xuanzhen telah menghilang, dan napas Hao Tian Xuanzhen yang sepi telah memulihkan keagungannya. Morbiditas di wajahnya menghilang tanpa jejak. Untuk waktu yang lama, Hao Tian Xuanzhen berada dalam kondisi menyilangkan lututnya, dan momentumnya berangsur-angsur meningkat. Ketika cedera di jalan sembuh dan jiwanya dilatih, napasnya berubah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 1 poin. Setelah 3 jam, Hao Tian Xuanzhen bangun, penuh kejutan. Segera, Hao Tian Xuan segera bangkit. Rao adalah kultivasi dan statusnya, atau hadiah untuk Ye Chen. Teman saya, keluarga Hao Tian saya berutang budi padamu. Ini hanya masalah mengangkat tanganmu. Ye Chen tersenyum ringan, jika mungkin, bisakah pendahulunya mengirim ukiran kayu pahatanmu ke yang lebih muda? Chapter 400 Apakah ada peta? Ukiran kayu. Hao Tian Xuanzhen tertegun sejenak, tetapi setelah bereaksi, dia tidak bisa menahan senyum, tentu saja. Kemudian, Hao Tian Xuanzhen menyerahkan Ye Chen ukiran kayu yang baru saja diukir. Terima kasih senior. Ye Chen menyapu ukiran kayu, dan kemudian tertawa. Lalu, aku pergi, tolong minta senior untuk membantu saya membuka arai teleportasi. Teman saya akan pergi. Beberapa hal perlu ditangani. Itu dia. Teman kecil itu datang bersamaku. Hao Tian Xuanzhen segera berjalan menuju satu pesta, Ye Chen melengkungkan tangan mereka melawan Huayu, dan mengikuti jejak Hao Tian Xuanzhen. Di sini, Huaiyan bukan apa-apa. Hao Tian Xiyue ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Ye Chen telah pergi, dan punggungnya menghilang, meninggalkan hatinya kosong segera. Melihat ini, Huai mengerutkan kening dan memandang Hao Tian Xiyue sambil tersenyum dan tersenyum. Yuir, apakah kamu menjaganya? Hao Tian Xiyue tidak berbicara, tetapi matanya sedikit turun, bibirnya menusuk, dan pakaiannya dipelintir, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya adalah segalanya. Hanya saja aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Ye Zhen ketika dia mendengarnya. Adik laki-lakinya menjadi kekasih adik perempuannya. Ini pasti terasa aneh. Di sini, Hao Tian Xuanzhen telah membawa Ye Chen ke istana bawah tanah. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Ye Chen, Hao Tian Xuanzhen tidak menunda, mengeluarkan token, memasukkannya ke dalam alur, membuka segel susunan teleportasi, dan memasukkan sperma ke dalamnya, memperhatikan Ye Chen dan bertanya, kemana temanmu pergi? Teleport ke selatan, semakin jauh semakin baik. Ye Chen tersenyum, aku akan pergi ke Nanchu. Nanchu. Hao Tian Xuanzhen mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bertanya, tetapi terus menggambarkan koordinat ruang pada susunan teleportasi. Teman kecil berdiri. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Segera, susunan teleportasi berdengung,
berputar perlahan, dan terus mempercepat. Teman-teman kecil, jika mereka dapat menemukan tempat di keluarga Hao Tian untuk sementara waktu, jangan ragu untuk berbicara. Di luar, Hao Tian Xuanzhen tersenyum lembut. Ya, Ye Chen tersenyum sedikit dan menghilang ke dalam susunan teleportasi. Setelah memasuki lorong luar angkasa, dia mengeluarkan ukiran kayu yang dikirim oleh Hao Tian Xuanzhen. Sangat jelas bahwa setiap pisau dan setiap jalan bergaris sangat jelas. Ini adalah penampilan dan bentuk aslinya. Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat dua karakter yang terukir di bawah ukiran kayu, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Saya tidak berharap bahwa Hao Tian Xuanzhen mengukir dua karakter ini alih-alih 4 karakter Hao Tian Chenye. Namun, dia tidak keberatan. Nama baik. Hanya nama kode. Setelah menutup ukiran kayu, dia mengambil napas dalam-dalam dan menunggu jalan keluar dari ruang angkasa tiba. 3 jam kemudian, dia berjalan keluar dari saluran luar angkasa dan muncul di Changyuan tanpa batas. Di mana ini? Ye Chen menggaruk kepalanya dan melirik Changyuan, yang tidak ada habisnya. Tak berdaya, dia harus mengorbankan pedang kerajaan dan langsung menuju ke satu arah. Lagi pula, 3 hari kemudian, ia terbang keluar dari Changyuan, dan jumlah itu berangsur-angsur meningkat, jumlah manusia jauh lebih sedikit, lebih banyak beku, dan dalam penerbangan yang konstan, kota kuno yang megah juga muncul mata Ye Chen. Akhirnya, kami telah menemukan tempat di mana para biksu berkumpul. Beberapa langkah jauhnya, Ye Chen datang di bawah kota kuno yang sangat besar. Di depan kota kuno itu berdiri sebuah prasasti setinggi 3 meter, dengan 4 karakter kuat diukir di atasnya. Kota kuno Coyote. Kota kuno Serigala. Ye Chen menggaruk kepalanya dan memutar matanya, tetapi dia tidak pernah menemukan kesan sedikitpun tentang kota Serigala kuno dalam ingatannya. Dengan mengingat hal ini, Ye Chen melangkah ke kota kuno. Kota Serigala kuno ini bukanlah kemakmuran biasa, penuh dengan pemandangan, paviliun, kerumunan orang termotivasi, dan elang tidak ada habisnya. Layak disebutkan bahwa aura di kota ini tidak biasa. Dengar itu. Qin Yu itu, selama Liga Yuan-Yuan, satu orang memilih 18 murid. Aku belum pernah mendengarnya. Aku aneh. Seorang murid yang menempati peringkat ke-99 dalam peringkat, mengapa dia tergantung seperti ini? Kamu tidak tahu. Kekuatan tersembunyi. Berjalan di jalan yang bising, Ye Chen mendengar semua pembicaraan dan pembicaraan. Ini mendesak, cari tahu di mana kamu pertama kali. Gumam dengan suara rendah, Ye Chen mengangkat matanya dan melihat sekeliling, lalu berjalan 2 langkah dengan cepat, dan berjalan ke sebuah toko di kedua sisi jalan. Yang mengejutkan Ye Chen adalah, dari luar, toko memiliki etalase kecil, tetapi ketika dia masuk, dia menemukan bahwa itu adalah lingkaran dalam dengan area yang luas dan berbagai barang untuk dijual. Alat spiritual, batu giok spiritual, dan eliksir. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan teman kecil ini. Saat Ye Chen melihat sekeliling, seorang pria parubaya berjas ungu telah melangkah maju. Pria ini ramping dan santai, seperti seorang paman dengan temperamen lembut. Senior, apakah Anda memiliki peta? Ye Chen pertama memberi hadiah, dan kemudian bertanya. Peta itu ada secara alami, tapi aku tidak tahu di mana teman-teman kecil membutuhkannya. Ziyi setengah baya tersenyum dan berkata kepada Ye Chen untuk menjelaskan, harga peta bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan ukuran peta dibagi, peta yang lebih besar secara alami lebih mahal. Apakah ada peta seluruh Dacu? Setelah mendengarkan Ziyi setengah baya, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Begitu kata ini keluar, pria parubaya dengan pakaian ungu tidak bisa menahan pandangannya. Dia menatap Ye Chen dari atas ke bawah, lalu tersenyum lembut. Teman kecil, seberapa besar Cu? Istana Bloodthirsty bahkan tidak bisa mendapatkan peta sebesar itu. Mendengar itu, Ye Chen tidak bisa menahan senyum canggung. Ziyi setengah baya mengatakan itu adalah kebenaran besar. Terkadang, peta itu sangat penting bagi para biarawan, dan Dacu terlalu besar. Peta yang sangat besar ini tidak berbeda dengan harta yang tak ternilai. Itu, senior, izinkan saya bertanya, di mana ini? Menghilangkan gagasan untuk membeli peta, Ye Chen menatap pria parubaya dengan pakaian ungu. Pertanyaan ini membuat usia pertengahan Ziyi tiba-tiba sedikit sulit untuk dijawab, pertanyaan teman kecil terlalu umum. Jika Anda masih muda, ini adalah kota kuno Changlang. Jika Anda terlalu tua, inilah ujung selatan Changyuan. Itu masih di utara Changyuan. Ye Chen bergumam pelan dan menatap pria parubaya dengan warna ungu lagi. Senior, apakah ada tim teleportasi di kota kuno ini? Ya, tapi itu adalah arai teleportasi kecil. Transmisi 100.000 mil masih penting. Namun, arai teleportasi ini selalu berada di bawah kendali cabang ketiga dari keluarga Yuan. Jika Anda ingin menggunakan arai teleportasi, setidaknya 100.000 lingshi. Selain itu,
Setengah baya Ziyi melanjutkan. Rumah ketiga dari keluarga Yuan. Ye Chen mengangkat alis dan tidak berharap untuk datang ke lingkup pengaruh Yuan. Berpikir pada diri sendiri, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar hall. Tidak lama setelah meninggalkan toko, Ye Chen mendengar di belakangnya raungan kuat dari makhluk roh, diikuti oleh suara gedoran bahkan dari kuku besi yang mengenai tanah. Pergi. Segera, itu adalah suara dari minum yang ganas. Seorang pria muda berkulit putih sedang mengendarai singa dengan api merah dan dengan sombong mengangkat cambuk api, bergegas sepanjang jalan. Jika Anda mengatakan bahwa Red Flame Lion sangat besar, itu ditutupi dengan sisik, dan nyala api merah yang diwarnai jelas merupakan api binatang, dan itu bukan api hewan biasa, terutama napas haus darah yang kejam. Terlalu banyak orang berbicara tentang perubahan warna. Karena sifat kejam dari singa api merah dan memanjakan tuan rumah, jalanan yang ramai dan semarak menjadi sangat kacau karena kedatangan mereka. Banyak orang yang terlambat untuk melarikan diri dan terluka oleh singa api merah. Ibunya, itu terlalu sombong. Banyak orang di sekitar mengertakkan gigi. Sabar, itu tenang. Aku mendengar bahwa Master Changyan dari kuil Haus Darah tempo hari baru saja menerimanya sebagai murid. Kuil yang haus darah. Setelah mendengar 3 kata ini, banyak orang melihat secara tidak sadar, lalu secara tidak sadar bersembunyi di belakang.